Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di dalam keluarga di antara kalian. Juga di dalam lafaz hadis yang berbeda, khairukum khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di dalam keluarga setelah aku. Berarti dari dua hadis ini bisa kita maknai bahwa Nabi SAW adalah orang terbaik di dalam keluarganya, orang yang paling baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Kalau kita mungkin kepada orang tuanya, karena Nabi SAW sudah yatim piatu, tapi begitulah Nabi SAW kepada orang tua yang membesarkannya, yaitu Abu Thalib. Dan begitu juga Nabi SAW penyayang kepada karib kerabatnya dan keluarga besarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dijadikan oleh Nabi sebagai standar bahwa Nabi adalah orang yang paling sayang dengan keluarga. Nabi menikahi salah satu istrinya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, setelah perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Umat Islam berperang melawan Yahudi di perang Khaybar. Maka terbunuhlah tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah bapak dari Safiyah. Kita bisa bayangkan, bapaknya dibunuh oleh orang Islam, suaminya dibunuh oleh orang Islam, kemudian anaknya ini dinikahi oleh Nabi. Berarti ini rumah tangga berangkat dari kebencian. Bagaimana dia tidak benci dengan Nabi? Bapaknya dibunuh, suaminya dibunuh, dia dinikahi oleh Nabi. Dan rumah tangga itu berlangsung 2 tahun, tidak sampai 3 tahun. Setelah Nabi meninggal, karena sudah tahun ke-7 menikah, hampir masuk tahun ke-8. Dan setelah Nabi meninggal, ditanya orang kepada Safiyah binti Huyai bin Akhtab, bagaimana pendapatmu tentang Rasulullah? Kemudian Safiyah menjawab, tidak pernah saya temui sosok figur terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, melainkan orang itu adalah Nabi SAW. Bayangkan hadirin, 2 tahun cuma berumah tangga, diawali dengan kebencian karena bapaknya dibunuh, suaminya dibunuh, dinikahi oleh Nabi, cuma 2 tahun berumah tangga. Setelah itu ditanya orang, jawaban Safiyah luar biasa, tidak pernah saya temui sosok suami terbaik melainkan Nabi SAW, sosok ayah terbaik melainkan Nabi SAW. Nah, itulah Nabi di dalam keluarganya. Nabi sayang sekali dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Kita bisa bayangkan anak Nabi itu 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dari 7 orang itu meninggal 6, tinggal 1. Anak Nabi 7 orang itu 3 laki-laki, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, meninggal di usia balita. Itu Ibrahim meninggal usia 19 bulan, masih disusukan oleh ibunya. Maka Khadijah itu sangat terpukul, dia katakan, ya Rasulullah, andaikan anak kita ini selesai menyusu. Karena dalam Islam menyusu itu 2 tahun, wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun. Ini masih 19 bulan. 3 laki-laki meninggal. Kemudian 4 perempuan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, meninggal ketika menikah dengan Utsman bin Affan.
Kemudian Zainab bintu Muhammad meninggal ketika menyusul Nabi hijrah ke Madinah. Tinggal satu. Itulah Fatimah Az-Zahra. Maka sayangnya Nabi itu tumpah kepada Fatimah. Karena anaknya 7 meninggal semua kecuali satu yang Fatimah ini. Maka Nabi katakan kepada para sahabatnya, "Inna Fatimata bid'atun minni." Fatimah ini belahan jiwaku. Fatimah ini belahan jiwaku. Azani man azaha, menyakitiku orang yang menyakitinya. Wa yabghaduni man abghaduha, dan membuatku marah orang yang menyakiti Fatimah ini. Itu Nabi SAW membela Fatimah, begitu juga dengan keturunannya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi SAW. Abu Talib adalah orang yang membesarkannya. Nabi SAW begitu lahir bapak sudah meninggal, yatim. Usia 6 tahun meninggal ibu, dibesarkan oleh kakek Abdul Muthalib. Usia 8 tahun meninggal kakek, dibesarkan oleh pamannya Abu Talib, sampai Nabi usia 49 tahun. Itu lamanya dia dengan Abu Talib. Anak dari Abu Talib ini bernama Ali bin Abu Talib. Maka Ali dijodohkan dengan satu-satunya putri Nabi SAW. Lahirlah keturunan bernama Hasan dan Husain. Nabi sayang sekali dengan cucunya ini. Nabi pernah sedang berkhutbah, hadirin rahimakumullah. Itu cucunya berdua menangis di bawah, dan Nabi turun ketika khutbah itu. Nabi gendong cucunya dua-dua itu, kemudian Nabi naik lagi ke atas mimbar, dan Nabi melanjutkan khutbah Jumat sedang menggendong kedua cucunya. Ini kalau dicobakan orang di Nurul Ikhlas nih heboh. Nah hadirin rahimakumullah, sayangnya Nabi kepada cucu-cucunya ini. Maka Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi berpesan kepada para sahabat, wa hubbi ahli baiti li hubbi. Tolong kalian cintai ahli baitku, keturunanku, sebagaimana kalian dahulu mencintaiku. Sepeninggal Nabi SAW, Nabi titipkan keluarganya, keturunannya kepada kita. Tolong orang ini dicintai sebagaimana kalian dahulu mencintaiku. Dan di dalam surat Asy-Syura, hadirin rahimakumullah, ayat ke-23, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra. Saya dakwah ini tidak minta upah. Nabi mengajarkan para sahabat ilmu, Nabi tak pernah pungut SPP. Tak pernah Nabi minta uang sekolah kepada para sahabat hadir. Nabi bawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Nabi tak minta upah kepada kita, tak minta uang. Satu yang Nabi minta, illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah, kasih sayang, kelembutan, kecintaan fil qurba, kepada karib kerabatnya. Satu Nabi minta kepada kita. Nabi tak minta upah, Nabi tak minta uang, tapi tolong keluarganya, keturunannya tolong dijaga, tolong dicintai. Nah, orang yang dicintai ini dalam bahasa Arab disebut orang yang dicintai mahbubun. Orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Mahbubun, muhibbun. Kalau disatukan itu jadinya habibun. Apa itu habibun? Habib artinya orang yang kalau kita cintai orang ini, insya Allah kita mendapatkan kecintaan dari Nabi. Maka keluarga Nabi digelari dengan habibun. Jamaknya adalah habaib. Habaib artinya para habib, adalah keturunan Nabi SAW. Maka hadirin rahimakumullah, para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan begitu juga sahabat-sahabat besar yang lain, mereka mengatakan, kami lebih suka menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi dibanding dengan keluarga kami sendiri. Kalau kami ada rezeki, kami lebih suka kasih nafkah keluarga Nabi dibanding menafkahi keluarga kami sendiri. Karena begitu bertaunya Nabi SAW, ini orang tolong kalian cintai, tolong kalian sayangi. Tidak boleh disakiti. Siapa yang menyakitinya berarti menyakiti Nabi. Sama kita dengan anak-anak kita hadirin. Kalau ada anak kita merantau, misalkan ke Jakarta, sampai di sana mereka ditangani orang, sakitkah kita? Sakit hadirin rahimahullah.
Kalau ada anak kita, cucu kita disakiti orang, berarti juga sama dengan menyakiti kita. Apalagi Nabi SAW yang dikenal sebagai orang yang sangat penyayang dengan keluarganya. Nah hadirin rahimakumullah, ketika anak dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia memberi nama anaknya ini sama dengan nama atuknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muttalib. Nah, ini silsilahnya. Suatu kali Ali ibnu Husain ini melakukan perjalanan ke Irak, melewati Yordania. Berarti di Yordania dia ditangkap, kemudian kepala diborgol, tangan diborgol, diikat, diarak, berjalan kaki sampai ke gerbang Damaskus. Itu jaraknya Allah alam mungkin sekitar 400 km dari Bukit Tinggi ke Lumai. Berjalan kaki sampai di gerbang Damaskus, masyarakat orang-orang Suriah sudah menunggu di sana. Bahkan khalifahnya Yazid bin Muawiyah sudah menunggu di sana. Begitu sampai Ali ibn Husain ini, dia sambut dengan pidato. Alhamdulillah katanya, segala puji bagi Allah yang sudah menangkap provokator di dalam negara kita ini. Dia bilang Ali ibn Husain ini provokator, perusak dalam negara. Karena terkenal di masanya, siapa yang oposisi berbeda pendapat dengan pemerintah itu langsung tangkap saja. Nah, dia pidato seperti ini orang perusak dalam negara, orang yang membuat rusuh dalam negara. Alhamdulillah sudah ditangkap nih orang, sudah diborgol. Kemudian berkatalah Ali ibn Husain, "Aqra'ta Hamim? Apakah engkau membaca surat Hamim?" Surat Hamim ini surat ke-42 hadirin. Nama lain dari surat Asy-Syura yang tadi kita bacakan. Qul la as'alukum alaihi ajra ila al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak minta upah kecuali kasih sayang kepada karib kerabat. Apakah engkau baca ayat ini? Kemudian dijawab oleh Yazid, "Na'am, saya baca." Kemudian, apakah engkau baca ayat ini? Kemudian terfikirlah oleh Khalifah Yazid ini, "A'antum minhum? Apakah kalian ini adalah keluarga Nabi?" Kemudian dibilang oleh Ali ibn Husain, "Na'am, iya, kami keluarga Nabi." Itu mendengar jawaban "Na'am", benar ini adalah keluarga Nabi yang ditangkap. Itu Khalifah Yazid tak pandai lagi menjawab setelah itu, tak pandai lagi berkata-kata setelah itu. Maka dialah yang membuka borgol dari tangan Ali ibn Husain, keluarga Nabi ini, karena di dalam darahnya mengalir darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keturunan Nabi. Dibuka borgolnya, kemudian diciumi tangannya, kemudian dijamu makan, kemudian diletakkan di tempat yang seharusnya. Itu Yazid bin Muawiyah. Nah hari ini hadirin rahimakumullah, ini yang tak kita mengerti hari ini. Kenapa di negeri kita ini ada keluarga Nabi yang diborgol? Apakah ini orang tak mau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka tidak mengerti ini keluarga Nabi, mengalir dalam darahnya itu darah Nabi? Atau tak mengerti bagaimana kita harus memperlakukan keluarga Nabi? Tak mengerti kita hadirin rahimakumullah. Dan kalau nanti Nabi bertanya kepada kita ini, nanti di akhirat ketika kita minta syafaat dari Nabi, minta pertolongan dari Nabi, kalaulah Nabi bertanya kepada kita, kamu di negeri kamu pernah keturunanku disakiti orang, apa yang kamu lakukan? Itu bagaimana kita menjawabnya? Apa yang mau dijawab lagi hadirin? Apakah ini orang-orang tak mau bertemu Nabi, tak harap syafaat Nabi, atau ingin memusuhi Nabi sehingga mereka tangkap kriminalisasi keluarganya? Ya Allah, wa'iyadzubillah hadirin rahimahumullah. Ini yang kita tak mengerti hari ini. Kita tak menganggap keluarga Nabi ini orang suci, tidak. Tapi kita diperintahkan untuk memuliakannya, untuk menyayanginya. Makanya keluarga Nabi ini digelari dengan Habibun, orang yang dicintai. Kalau kita cintai keluarga Nabi ini, insya Allah Nabi akan mencintai kita.
berantak gitu di simpang jalan itu, kecelakaan Bapak Ibu. Tidak tahu orang entah berantah, ditolongnya anak kita. Anak kita kecelakaan, ditolongnya. Masuk rumah sakit. Kemudian kita datang ke rumah sakit, kita tanya bagaimana kronologis kecelakaannya. Oh, ini bapak yang menolong itu. Mungkin hadirin rahimakumullah, selembar uang 100.000, 200.000 kita selipkan juga di sakunya. Dia sudah menolong anak kita, betul? Nah hadirin rahimakumullah, begitu juga Nabi. Orang yang mencintai keluarganya insya Allah mendapat cinta Nabi SAW. Dan orang yang menyakiti keluarga Nabi sama seperti kita, Nabi pun akan disakiti. Nah, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, Nabi itu kalau disakiti, Nabi itu biasanya tidak membalas. Nabi disakiti Abu Jahal, Nabi tak membalas. Nabi disakiti Abu Lahab, Nabi tak membalas. Nabi dilempari orang dengan batu di Taif, sekujur tubuh Nabi ini berdarah, Nabi tak membalas. Bahkan malaikat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa perlu gunung di Taif ini kami runtuhkan, kami timbun seluruh orang Taif itu? Apa jawaban Nabi? Hadirin, la tafa'al, jangan kau lakukan wahai para malaikat. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka itu belum faham. Itu jawaban Nabi. Nabi tak membalas, hadirin rahimahullah. Sekali Nabi membalas. Disebutkan di dalam tafsir Al-Kashaf yang ditulis oleh Imam Az-Zamakhsyari. Apa kata tafsir Al-Kashaf, hadirin? Nabi suatu kali membalas kepada Utbah. Utbah ketika itu diprovokasi oleh bapaknya Abu Lahab. Dia mau berangkat ke luar negeri, ke Syam, sehingga dia bersumpah, saya tidak akan berangkat ke Syam sebelum saya menghina Muhammad dan keluarganya. Maka dia datang ke rumah Nabi, dia panggil Nabi dari luar, dicaci maki Nabi dari luar. Kemudian di depan mata Nabi, putri Nabi bernama Ruqayyah dipukulnya. Dia ini menantu, ini Sumando ini. Dipukulnya putri Nabi, kemudian dicampakkannya kepada Nabi. Kemudian di depan mata Nabi dia talak istrinya itu, yaitu Ruqayyah bintu Muhammad. Tidak hanya itu, diludahinya Nabi dan putrinya ini, baru dia pulang. Satu kali ini Nabi membalas, hadir, dan terucap dari lisan Nabi SAW, Allahumma sallit alaihi kalbu min kilabika. Ya Allah, utus kepada dia seekor anjing dari anjing-anjing. Keluar kutukan dari Nabi SAW. Biasanya Nabi tak membalas kalau disakiti. Sekali ini Nabi membalas. Apa kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf? Nabi itu orang yang tidak tahan kalau anggota keluarganya disakiti. Nabi tak masalah disakiti, putrinya disakiti, cobalah. Dikutuk oleh Nabi, utus kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing. Begitu dia berangkat ke Syam, hadirin, tengah malam, dia sudah ketakutan. Dia lapor sama bapaknya Abu Lahab, wahai ayahku, saya takut terkena kutukan Muhammad. Bapaknya pun takut, sehingga bapaknya kumpulkan polisi, semua tentara, karena bapaknya ini ketua Darun Nadwah. Darun Nadwah ini parlemen, hadirin. Dia punya kekuasaan, punya akses ke polisi, tentara, semuanya dikumpulkan. Tolong malam ini ekstra pengamanan. Saya takut doa Muhammad itu kena kepada anak saya. Malam itu ekstra penjagaan, pengamanan. Utbah itu tidur di tengah, dikawal lagi oleh penjaga, ditaruh barang-barang, ditaruh onta, ditaruh berlapis-lapis pengamanan. Ketika malam tiba, ternyata yang datang itu bukan anjing. Allah mengutus kawanan singa yang tak terhitung jumlahnya. Malam itu mengaum seluruh singa itu. Dan dicarilah di dalam rombongan tersebut satu orang saja, yang lain tidak digigit, yang lain tidak dimakan segala macam. Satu saja yang dicari oleh kawanan singa ini, itulah Utbah. Begitu dapat Utbah ini, itu disobek, dikoyak jenazahnya itu oleh kawanan singa, ditarik ke sana kemari, habis dimakan singa. Apa kata Imam Az-Zamakhsyari? Semua orang dari Syam pulang kecuali satu orang ini yang tidak membekas, tidak ada kuburannya, karena habis dimakan oleh kawanan singa. Itu orang kalau menyakiti Nabi dan keluarganya. Wa'iyyazubillah, hadirin rahimahumullah. Bagaimana Allah akan menghinakan antum yang menyakiti keluarga Nabi? Jabatan sementara, pangkat sementara, suatu saat nanti Anda akan kembali kepada masyarakat. Suatu saat nanti Anda menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah
Allah hinakan Anda di dunia dan di akhirat. Waspadalah ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah laknat mereka ini di dunia dan di akhirat. Wa a'adza lahu 'adzaban muhina, Allah sediakan bagi mereka azab yang menghinakan, mengerikan. Hati-hati saudaraku. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang membela dan mencintai keluarga Nabi, membela keluarga Nabi, keturunannya, dan juga membela para ulama.